Ini ular kobra. Saya nggak melarang kalian untuk melakukan ini, cuman resikonya tanggung sendiri. Saya nggak melarang kalian untuk melakukan. Halo teman-teman semua, balik lagi di Korci TV teman-teman. Gimana hari-hari kalian? Sekarang hujan terus ya teman-teman, karena di bulan Desember ini udah masuk di musim penghujan teman-teman. Ditambah lagi ngerinya, bulan Desember itu adalah dimana bulan semua telur reptil menetas teman-teman. Makanya nggak aneh kalau misalnya bulan ini banyak banget kasus penemuan ataupun mungkin gigitan ya teman-teman oleh reptil, lebih tepatnya mungkin ular, karena bulan ini adalah bulannya semua reptil menetas dari telurnya teman-teman. Kemarin juga Babang habis dipanggil sama keluarga besar pemadam kebakaran dari Jakarta, ditambah dengan organisasi-organisasi lainnya. Di situ Babang mempraktekkan sambil mengedukasikan bagaimana cara menangkap ular yang baik dan benar teman-teman. Karena sudah tugas mereka juga, di saat reptiler mungkin nggak ada, di satu sisi pemadam harus siap juga untuk mengevakuasi ular ataupun hewan-hewan lainnya yang masuk ke pemukiman teman-teman. Makanya kemarin Babang edukasi tentang cara penanganan di saat ada kasus ular ataupun reptil masuk ke wilayah pemukiman teman-teman. Dan full videonya kayak gimana, simak langsung di sini teman-teman. Bergerak ya, dia akan melewati aja, tapi kalau kita bergerak, nah, udah ngikutin deh. Nah, jadi walaupun nanti ularnya sebelah sini jalan, diam aja kakinya ya. Diam aja. Oke, waktu itu saya persilakan. Bukan. Jangan ada yang Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan aja, saya Wang Chan. Nama asli saya Muhammad Ihsan Feriza. Mungkin dari beberapa orang juga udah, kalau misalnya ya ada yang melihat saya di YouTube, nama YouTube saya Wang Chan Korci TV. Nah, untuk kameramen ini namanya Fadil AS. Jadi kalau misalnya ada yang mau lebih jelas tentang reptil, bisa ke saya. Kalau misalnya yang suka mukbang, makan-makan, bisa lihat channelnya Fadil AS. Di sini kita udah siapkan dua jenis reptil atau dua jenis ular. Salah satu ular yang bisa membunuh manusia hanya dalam waktu beberapa jam, bahkan menit. Tadi pagi saya ditelepon sama salah satu rekan juga, ya mas ya, rekan dari sosmed, meminta untuk saya menerangkan sekaligus cara menangkap ular. Sedikit ilmu buat kalian semua juga. Karena di akhir tahun ini siap-siap aja, semua ular itu menetas. Semua ular menetas. Jadi nggak aneh kalau misalnya di akhir tahun ini banyak banget ular yang masuk ke pemukiman. Karena ular itu, karena habitatnya mulai rusak. Yang asalnya nggak ada rumah, sekarang udah ada rumah. Jadi nggak memungkinkan kalau ular itu tuh masuk ke area perumahan. Dan bagaimana cara menanganinya kita akan bahas di sini semuanya. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu sedikit ya Pak tentang reptil. Jadi di Indonesia ini ada 360 jenis ular. Lebih jelasnya aja ya. Dan di Indonesia ada sekitar 76 jenis ular berbahaya dan berbisa tinggi. Sedangkan untuk anti serum bisa ular hanya ada 3 jenis ular. Jadi sekitar 73 jenis ular di Indonesia itu nggak ada serumnya. Contohnya king cobra. King cobra itu nggak ada serumnya. Kalau misalnya kita kegigit, 90% kita akan meninggal, 10% kita akan hidup lagi.
Jadi di Indonesia itu hanya ada anti serum dari jenis ular wuling. Itu beda. Nah, beda. Jenis ular kobra itu ada serumnya. King cobra sama kobra beda ya. Sisanya belum ada anti bisanya. Jadi kalau misalnya kita tergigit ular, mungkin kita hanya menggunakan serum yang itu aja. Jadi enggak, kita mungkin aja kalau misalnya kegigit amit-amit ya, 80% masih bisa meninggal dunia. Ngerinya itu. Kata kalau misalnya yang kegigit king cobra, ada tuh beberapa reptiler mungkin ya, reptiler yang memelihara king cobra, rata-rata nggak pernah selamat. Tapi bagusnya untuk di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang mungkin bisa disebut pawang ular, dukun ular. Jadi kita masih percaya itu ada. Walaupun rata-rata kalau misalnya kita tergigit oleh ular langsung bawa aja ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya kita di sini ada yang punya kenalan lebih lebih bisa untuk ngobati, bisa aja datang langsung ke situ ke orangnya. Tapi harus yang benar-benar terpercaya. Untuk di daerah Cianjur sendiri ada beberapa orang yang bisa ngobati tanpa harus adanya serum anti bisa ular. Karena pertama, serum anti bisa ular itu harganya mahal. Satu serum itu bisa sampai 600-700 ribu rupiah per satu serum. Dan kalau misalnya kita kegigit, prosedur di rumah sakit itu minimal kita langsung masuk sekitar 10 ampul. Kalian aja satunya 600 ribu atau 700 ribu, berarti sekitar 6 juta. Teman saya dulu sempat kegigit ular kobra dan menghabiskan sekitar 25 ampul. Itu pun cacat, harus kehilangan tangannya. Masih untungnya itu sih. Cuman di sini kita akan sedikit sosialisasi mungkin tentang cara menangkap ular, karena ular nggak mungkin jauh dari kita, masih di area kita. Saya di sini udah menyiapkan ular kobra, teman-teman. Ini ular kobra. Saya nggak melarang kalian untuk melakukan ini, cuman resikonya tanggung sendiri. Ini masih galak. Pertama, ular kobra itu nggak bisa jinak, nggak bisa jinak. Mungkin karena apa ya? Disebut pengalaman ya cukup mungkin. Saya belajar reptil itu dari tahun 2006. Waktu itu saya masih SD. Itu waktu kelas 2 SD. Saya udah mulai megang yang kayak gini. Jijik, asli jijik. Boleh teman saya maju. Bertemu ular seperti ini, lebih intinya safety-nya kita pakai kacamata dulu sebenarnya. Misalnya gini, kita boleh injek juga boleh. Tekan bagian kepala. Nggak tahu kalau berbalik. Nah, itu pertanyaan tuh Pak, kalau berbalik gimana? Balikin lagi. Kita harus pas tekannya bagian kepala, Pak. Nah, artinya berbalik. Pada saat diinjek dia berbalik ke tarik kakinya. Boleh jauh juga gini. Makanya usahakan kalau ininya lebih panjang. Nah, dia bisa berbalik ya pertanyaannya? Nggak bakal, Pak. Nggak bakal, oke, nggak bakal. Kadang-kadang juga kalau misalnya ngebalik pun paling cuman gitu aja. Jadi nggak bakal sampai langsung nyerang kita, nggak bakal. Kita tekan aja bagian kepala. Oh, jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah. Ini kobra. Oke. Aduh abang, abang kobra. Oh jadi pentung. Awas. Awas. Sampai panjang. Kepalanya. Kepalanya Ragu dah. Ya gitu. Jual. Awas semprot. Foto bang sini bang, madep sini bang. Semprot. Madep sini. ini dari pinus tower apa nih? Lagi. Tower B. D. Oke, tower A nya mana? Tower A, tower B. Ayo.
Ayo pulangnya. Nah, oke, tekniknya benar. Iya, ambil kepalanya, tekan yang benar. Iya. Oke. Wah, luar biasa. Nama satu lagi nih Pak Haji, keahliannya nih Pak Haji. Ayo. Jadi security nama satu keahliannya, ya, menangkap hewan liar. Haji Mul. Bentuk siapa nih? Itu. Ayo, bagian kepalanya. Yang mana saya aja. Saya ajain Bang Haji. Di belakang biar enggak angkat ke atas. Oke, mantap. Jangan embrek doang dong, Bang. Pakai HP. Ya, pakai HP dong. Kamera Bang, coba. Oke. Tangan dulu buat Pak Haji. Berarti Pak Haji sudah mewakili tower A, B, C, D, dan E. Oke, kumpul lagi yuk, terakhir. Ada cewek. Kita kasih plus. Sama ya pegangannya ya? Jangan lepas. Ini angkat. Oke, kalau setiap orang nanti yang mencoba kasihan mereka daripada ularnya. Ya, saya kembalikan lagi. Saya bisa. Oke, mungkin buat teman-teman semua lebih hati-hati aja. Saya di sini nggak menyarankan misalnya kalian bertemu ular di alam ataupun di rumah. Ular itu atau posisi kalian di sini benar-benar tertekan atau gimana, bingung. Tim dokumentasi. Boleh untuk dibunuh. Karena untuk jenis-jenis ular sendiri itu banyak banget, jadi belum tentu yang kalian temukan ular yang tidak berbahaya. Bisa saja itu ular yang berbahaya, maka saya tidak menyarankan untuk misalnya bertemu ular harus ditangkap, enggak. Misalnya kalian benar-benar tertekan ataupun dikarenakan itu boleh dibunuh. Mungkin segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan plus dulu sekali lagi. Nah, teman-teman, tolong dibantu like. Apa? Silakan. Oke, buat teman-teman semua juga boleh like, comment, share, dan subscribe di channel saya, Bang Chan Korci TV. Kalian bisa buka aja Korci TV. Itu di situ kalian bisa melihat edukasi mungkin. Ulangi tadi Korci TV. Korci TV. Korci TV. Di situ kalian bakal menemukan video-video yang tentang Itu adalah acara Babang kemarin waktu edukasi tentang penanganan jika ular masuk ke rumah, teman-teman. Babang sekarang mau beres-beres kandang dulu mungkin karena kalau misalnya hujan gini terus kandang reptil lembab dia bisa aja flu, teman-teman. Makanya Babang harus lebih rutin lagi pas lagi hujan gini, ditambah lagi ular-ular pun takutnya kena penyakit yang aneh-aneh ya teman-teman. Jadi si hewan tersebut gak mau makan, takutnya gitu. Makanya untuk di musim hujan kita perlu perawatan lebih mungkin ya dari musim-musim kemarau, karena kita nggak kebagian matahari banget buat jemur reptil. Karena reptil tuh paling suka kan dijemur, teman-teman. Makanya sekarang kita harus kasih perawatan lebih agar ular-ular atau reptil yang ada di sini juga tidak sampai sakit, teman-teman. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe di channel Babang agar Babang bisa